Ibaratnya Egy Sujana ini kalau lagi berantem sama kita, tiba-tiba dia udah kalah nih sama kita, udah di bawah nih. Nah dia ke Malaysia dia bilang, kemarin saya berantem sama Farhad Abbas katanya. Padahal dia kalah ya, dia ngomong, sayang Bang Egy di bawah. Kalau Bang Egy di atas, Bang Egy menang. Masih bisa ngomong gitu dia, padahal udah kalah nih kira-kira. Nah jadi saya menyampaikan kepada Bang Budi bahwa kami menang. Apapun kelemahan kesalahannya dengan kehadiran dia masuk ke kandang kita, ke kandang Termol, Egy Sujana adalah Termol baru Indonesia. Bisa diklaim begitu ya? Boleh. Tapi dia nggak ngaku. Mereka tidak mengerti perjuangan betapa saya menghadapi orang-orang itu namanya Eli dan Neti itu. Ketika kita gugat Egy Sujana itu, mereka menghajar, menjelek-jelekan itu, tiba-tiba mau berubah. Saya minta Indonesia jangan cepat memaafkan, merubah seperti itu. Bahkan saya meragukan juga ijazah. Pengacara-pengacara itu memiliki ijazah asli. Kenapa? Kalau pengacara yang punya ijazah asli nggak akan begitu memperlakukan mantan presiden Indonesia. Nah, jadi kesalahan daripada Pak Jokowi adalah terlalu baik, lebih baik daripada Pak Prabowo. Pak Prabowo memberi amnesti abolisi ketika orangnya udah dihukum di penjara. Betul. Kalau Pak Jokowi, orang belum apa-apa Pak, ini belum P21, Bapak udah maafkan, Bapak ampunkan. Karena alasan sakit Pak Farhad. Ya, itu manusiawi. Berarti kan orang baik gitu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Anak Sulung Mulyono, Budi Sumarufiliang. Saya dahulukan Anak Sulung Mulyono karena ini lagi semangat benar nih saya ini. Kita berjumpa lagi di Ruang Konsensus dan hari ini ya di awal pekan saya mendatangkan seorang praktisi hukum yang paling ngetop, Farhad Abbas. Selamat datang kembali Bung Farhad. Hai. Ini kita langsung aja nih Pak Farhad. Ini memang tidak bisa kita pungkiri ya kan, Egy dan Damai sudah bebas ya kan. Tapi ceritanya banyak di belakang itu ternyata ya kan. Antara yang tidak bisa kita percaya dan yang bisa kita nalar juga kan gitu loh. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Farhad. Pasti sudah terima kan video Egy di Malaysia lagi setir mobil VW battle ya kan. Dia sehat, dia bisa jalan gagah. Bertolak belakang dengan informasi bahwa dia sedang mengalami kanker usus besar stadium 4. Terus waktu di bandara dia di kursi roda. Ya kan semua orang terperanjat. Dan saya dapat forward yang itu analisanya Roy Suryo, ya kan, teman yang sekarang jadi musuhnya jangan-jangan ya kan. Bahwa itu benar Egy dan itu memang baru. Artinya kalau itu di syuting tanggal hari Sabtu itu memang nyata. Nah, anggap Roy Suryo benar dalam analisanya. Saya mau minta komentar Pak Farhad dulu nih. Ternyata Egy sehat. Gimana tuh? Ya gini, Mas Budi ya. Saya coba turut prihatin. Karena harusnya itu damai-damai ini kisruh. Damai-damai kisruh. Gaduh gitu kan. Kita kan biasa dipesan hati-hati melihara ular, anjing, buaya. Yang dipiara aja kasih makan bisa menggigit kita. Ini jelas-jelas buaya liar yang masuk ke kandang kita. Tiba-tiba harus waspada, terjadi begini. Jadi Egy ini bisa diibaratkan kayak buaya liar gitu ya? Ya saya anggap bukan, saya nggak bilang dia buaya liar yang masuk ke tempat kita, nggak akan metok kita, nggak akan makan kita. Tiba-tiba di luar buaya pura-pura sakit, tiba-tiba buaya sehat katanya. Iya. Itu kan menurut saya sangat tidak etik kali gitu. Karena menyangkut, mungkin bagi saya dia nggak takut sama Pak Jokowi, tapi dia takut hukum, dia takut ditahan, dia takut dicekal. Tapi cara-cara yang saya anggap kurang ajar seperti itu yang saya anggap harus dapat ajaran bahwa SP3 ini harus dibatalkan. Oh iya? Harus bisa dibatalkan ya? Kemudian dijadiin tersangka kembali. Kan tidak ada proses peradilannya. Tidak ada mengatakan juga SP3 bisa tidak dibuka kembali. Baik melalui pra peradilan bisa. Kalau ada nanti dari relawan pra peradilan kan bisa. Hanya karena dia melihatkan video dia lagi setir mobil, dia sehat. Bahkan suaranya pun nggak ada tanda-tanda orang sakit, Pak Farhad. Ya ini susah karena bilang aja penipuan. Bahwa ada orang mengaku sakit, mengaku kanker, dan minta maaf, tiba-tiba keluar, sudah dikeluarkan. Nah itu ada kena pasal baru lagi, pasal penipuan gitu. Nipu.
Nah, kemudian mungkin juga udah dibeliin tiket pesawat atau apa, walaupun dia nggak menggunakan tiket pesawat itu ya. Atau mungkin juga itulah, kita itu perlu berharap kecil tapi dapat besar. Tapi mungkin dia berharap besar nggak dapat apa-apa. Sehingga rasa kecewaan itu dia menganggap segala sesuatu itu ada uang dan harganya. Nah, dan waktu kejadian dengan kita damai dengan Bitor dulu juga, bahkan sudah damai, dia minta maaf. Kita bayarin makanan 8 juta. Gue minta uang lagi kan. Akhirnya gue batalin damainya. Saya nggak tanda tangan perdamaian, saya cabut perkara, udah fokus ke pidana aja gitu kan. Nah jadi saya sangat menyayangkan sekali kawan-kawan yang membawa Egy dan Damai ke sana gitu. Mereka tidak mengerti perjuangan betapa saya menghadapi orang-orang itu namanya Eli dan Neti itu. Ketika kita gugat Egy Sujana itu, mereka menghajar, menjelek-jelekan itu, tiba-tiba mau berubah. Saya minta Indonesia jangan cepat memaafkan, merubah seperti itu. Bahkan saya meragukan juga ijazah pengacara-pengacara itu memiliki ijazah asli. Kenapa? Kalau pengacara yang punya ijazah asli nggak akan begitu memperlakukan mantan presiden Indonesia gitu. Tapi mereka, nah sekarang teman-teman yang mereka membawa, saya anggap ini buaya-buaya ke sana ini, ya air mata buaya lah kira-kira gitu, yang harus bertanggung jawab terhadap ini gitu. Makanya teman-teman kemarin jangan merasa ketinggalan, kalian tidak ke Solo mengantar mereka. Itu membawa api dalam sekam dan terjadi saat ini. Gitu. Kan yang membawa kan relawan Jokowi ya, Rejo ya. Saya nggak ngikuti Bang itu. Darmizal, Itu tim kita sama-sama. Waktu ke Solo kan sama-sama Bang Darmizal. Nggak ada kata mundur, nggak ada kata cari damai atau maafin, nggak ada. Emang nggak ada koordinasi dengan? Nggak ada. Bang Darmizal nggak ada menyampaikan kepada saya. Kalau saya tahu, saya orang pertama mencegah itu. Saya minta, kalau Egy Sujana mau damai, pertama, mana surat pernyataan dia? Kalau perlu di depan notaris dia buat. Bahwa dia minta maaf? Iya, kalau nggak mau nggak usah dibawa. Ya kan? Berarti dia sakitnya gara-gara dicekal. Padahal bagi saya lebih senang Egy Sujana itu sakit. Kalau dia sakit ya dia kayak gitu. Tapi kan kalau dia Justru sebaliknya, Bang. dari videonya dia nggak sakit, Pak Farhad. Justru menurut saya, kalau dia sehat dia sakit. Bagi saya. Bukti dia sehat sekarang sakit nih, kambuh lagi penyakitnya. Menghina dan mempermalukan Pak Jokowi gitu. Bisa nggak disebut video itu sama aja dia sudah ngeprank Pak Jokowi? Dia ingin menunjukkan bahwa satu sisi, hey Roy, gue begini loh, gue nggak gini loh, gitu. Pak Jokowi, gitu. Lu udah maafin gue ya, gue dari luar negeri nih, nggak bisa lagi laporan baru. Seolah seperti itu. Ya kan? Padahal kalau orang bicara karaoke itu kanan kiri oke, bunglo itu begitu, bunglon. Bunglon ya. Ya seperti itu. Nah, dan ini merusak citra. Kalau dalam Islam itu ya, kalau Egy Sujana mengatakan Allahu Akbar, ya takbir ya kan. Itu orang kalau sudah mendamaikan, memaafkan, nggak perlu lagi ada embel-embel lain begini gitu. Iya, nah, dia ini seperti kalau show off gitu ya. Iya. Ini ibaratnya Egy Sujana ini kalau lagi berantem sama kita, tiba-tiba dia udah kalah nih sama kita, udah di bawah nih. Nah, dia ke Malaysia dia bilang, "Kemarin saya berantem sama Farhad Abbas," katanya. Padahal dia kalah ya, dia ngomong, "Sayang Bang Egy di bawah. Kalau Bang Egy di atas, Bang Egy menang." Masih bisa ngomong gitu dia. Padahal udah kalah nih kira-kira. Nah, jadi saya menyampaikan kepada Bang Budi bahwa kami menang. Apapun kelemahan kesalahannya, dengan kehadiran dia masuk ke kandang kita, ke kandang Termol, Egy Sujana adalah Termol baru Indonesia. Bisa diklaim begitu ya? Boleh. Tapi dia nggak ngaku. Nah, itu gimana tuh? Ya kan? Kita menganggap dia sudah Tapi dalam arti positif. Artinya dia berada di pihak kebenaran yang Pak Jokowi adalah sebagai pemilik ijazah asli. Nah, dia meninggalkan kawan-kawannya. Sekarang teman-temannya meninggalkan dia, memblok dia, silakan. Gak ada masalah. Nah, harapan kita adalah orang seperti Pak Egy Sujana ini dari awal tanggal 15 September, dia udah mau damai. Saya nggak mau gitu. Dan saya tanyakan teman-teman, Egy mau damai gimana? Bagusnya kalau dia minta maaf. Oh, udah nggak usah. Pak Jokowi nggak tahu sihir apa yang digunakan mereka sehingga Pak Jokowi kesirep, mudah banget memaafkan dia gitu. Ada yang bilang memang Pak Jokowi hanya kasihan melihat dia sakit, masa dibiarin orang mau berobat gitu kan? Iya. Ya biar. Ya, tapi hukuman Tuhan tidak akan pernah berhenti dan putus untuk menghukum Egy dan kawan-kawan yang menghina sesama manusia. Ya, sebenarnya. Karena Pak Egy Sujana ini dulu pernah menggugat. Ya. Tiba-tiba cabut, tiba-tiba gugat lagi. Nah,
Dan kejadian Egy menghina kepala negara ini bukan baru pertama kali. Dan mereka pernah menghina Pak Waktu di SBY. era Pak SBY, ya betul. Tidak ada penghentian pencabutan perkara, lanjut, ada hukuman walaupun percobaan. Nah, jadi kesalahan daripada Pak Jokowi adalah terlalu baik, lebih baik daripada Pak Prabowo. Pak Prabowo memberi amnesti abolisi ketika orangnya udah dihukum di penjara. Betul. Kalau Pak Jokowi, orang belum apa-apa Pak, ini belum P21, Bapak udah maafkan, Bapak ampunkan. Karena alasan sakit, Pak Farhan. Ya, itu manusiawi. Berarti kan orang baik gitu. Nah, sekarang kita akan hadapi. Saya takutkan nanti kalau Roy Suryo, Tipa semua datang lagi ke Solo, ada lagi yang bawa. Nah, kenapa? Contoh ya, ini saya ingatkan buat Pak Jokowi. Yang namanya Gus Nur yang sudah diberi amnesti abolisi, sampai sekarang masih menghina Pak Jokowi loh. Masih menghina, Gus Nur, kamu nanti berhadapan dengan saya. Bambang Tri pernah tampil di iNews juga. Bambang Tri, Gus Nur, kamu akan berhadapan dengan kita. Ya, kamu Indonesia nggak butuh orang-orang seperti kalian. Orang yang tidak tahu berterima kasih, mau juga keluar menikmati abolisi, amnesti, tapi masih menyerang dan menghina, melakukan perbuatan berulang-ulang kali. Ini perlu diberi. Karena saya nggak tahu ini pasti akan faktor ekonomi. Kalau hanya faktor manusia biasa ya udahlah. Udah selesai juga kok ini. Kalau bicara dari batas waktu, kalaupun ada seperti itu kan mungkin udah ada luarsa dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan itu adalah penyakit kepribadian, iri, dengki, benci, itu ada semua. Nah, jalan satu-satunya yang menghadapi mereka adalah hukum. Gitu. Jangan lagi sungkan-sungkan Pak Jokowi. Mereka perlu hajar dan kita terus kejar sampai mereka bertobat bukan sama Pak Jokowi, tapi bertobat sama Tuhan. Dan minta supaya keluarganya sadar bahwa orang tua kalian ini membuat satu citra yang tidak baik buat keturunan. Dulu aja PKI yang nggak bersalah habis, ini kalian masih ada. Yang kalian hadapi adalah banyak, Mang Budi, kita, para Abbas, semua relawan yang mencintai dan membela Pak Jokowi tanpa pamrih. Nah, tentang medical record ya. Kalau betul alasan Pak Jokowi kan karena alasan kemanusiaan, dia harus berobat ke luar negeri, bahkan karena harus dioperasi di Penang, kan begitu. Ada bahasa seperti itu. Nah, dia bawa medical record nggak ya? Melihatkan ke Pak Jokowi, wah benar dia sakit. Tidak. Nggak ada Tidak medical ada. record. Kelemahan daripada tim yang membawa ke Solo, tidak ada surat pernyataan Egy Sujana, tidak ada surat permohonan maaf, tidak akan mengulangi perbuatan lagi gitu. Tidak ada BAP pemeriksaan mereka, apakah benar mencabut damai, nggak ada. Dan juga tidak dilihatkan ke Pak Jokowi, ini loh medical recordnya Pak. Nggak Pak ada. Egy. Hanya wajahnya yang gini-gini gitu aja. Dan itu drama ternyata. Ya drama. Egy Sujana, sudahlah. Anda itu sudah tua, ya sudah punya anak juga. Udah punya cucu. Sudah punya cucu. Udah nggak usah lagi main-main begini gitu ya. Jangan-jangan kamu mau minta uang untuk berobat pura-pura sakit, ya kan? Nah, makanya kalau nanti kita teliti ternyata ada uang sumbangan, nah itu akan kita persoalkan gitu. Masa ke bandara keluar pakai kursi roda, Sampai di Malaysia sana kan? nyupir, ya. Terus keluar dari mobil ya kan, dengan gagahnya dan dengan suara yang ya seperti orang sehat lah. Hai kawan, kan gitu loh, takbir kan gitu. Walaupun dia bilang Allahu Akbar sana, kami astagfirullahaladzim. Kok ada orang kayak gitu kan pasti begitu. Ya, ini penonton Ruang Konsensus sebenarnya saya akan tayangkan cuplikan video yang beredar kemarin itu ya, yang dimana Egy Sujana pakai mobil sedan VW Beetle ya kayaknya. Iya, VW kombi Beetle. Ya, VW Beetle ya. Dia menyetir sendiri keliling SPBU di Malaysia, sepertinya itu SPBU Sel gitu ya. Kemudian dia turun dari mobil tanpa dipegang, tanpa dibimbing siapapun ya kan. Kemudian bicara ke kamera dan dengan begitu semangatnya ya kan, dan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sebenarnya ingin insert video itu, tapi saya khawatir nanti jadi masalah ya kan. Saya nggak tahu asalnya dari mana, jadi saya nggak akan insert video Egy lagi naik mobil itu di video ini. Nah, kembali ke masalah video itu Pak Farhad. Bisa nggak dengan alasan itu siapapun termasuk mungkin Pak Farhad ya, merasa dibohongin kemudian mengajukan semacam laporan ke polisi atas dugaan kebohongan seperti itu untuk membatalkan RJ-nya dia? Ya makanya nanti kita lihat pasal-pasalnya apakah delik aduan dan delik biasa gitu. Tapi orang yang paling punya kepentingan langsung adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi ya. Dan pengikut-pengikutnya lah kira-kira gitu. Bisa-bisa saja. Bahkan polisi juga harus tegas gitu. Kalau kemarin alasan dia minta maaf, sekarang dia nggak minta maaf, batalin.
Biasa itu, perkara dihentikan SPD lidik itu dan dihentikan juga dibuka lagi. Memang ada aturannya harus melalui pra-peradilan. Tapi bisa-bisa aja dengan pasal-pasal baru atau perkara yang lainnya yang memungkinkan dia jadi tersangka kembali bisa aja. Nah, syarat RJ-nya sebenarnya menurut KUHP baru itu terpenuhi nggak sih, Pak Ya, Farhad? menurut saya Banyak yang dilanggar katanya, termasuk juga oleh sebenarnya Rosario. bisa aja. Kalau perkara seberat apapun, tentu ada batasannya, misalnya yang kerugian tidak di atas 10 juta. Tapi kalau merupakan satu kebijakan kan namanya juga di bapak negara kan sah-sah saja. Apa ini mungkin diskresi? Karena yang memaafkan adalah mantan Enggak, kepala negara. siapa aja kalau namanya perkara masih menyangkut pencemaran dan penghinaan itu masih bisa dimaafkan oleh pelapor. Oh, karena ini delik aduan absolut ya. Jadi itu sah-sah aja. Cuman kan kita aja sakit, apalagi Pak Jokowi merasakan ini gitu. Walaupun Pak Jokowi diam-diam aja pura-pura aja menurut saya. Ya kan itu tidak menyelesaikan secara tuntas gitu. Itu hanya membantu menyembuhkan Egy dari ketergantungan penyakit psikis, dia takut di penjara, kemudian dia ingin melepaskan dari teman-temannya. Itu sebenarnya tembakan yang bagus. Artinya Pak Jokowi mendapat pengikut baru gitu, melawan penjahat-penjahat lainnya. Kalau dulu kan mereka satu kelompok, akhirnya kelompok penjahat makin berkurang. Makin takut, akhirnya mereka berantem antara mereka. Itu langkah serangan yang bagus. Tapi bagi saya yang merasa tidak mengikuti mengambil keputusan untuk melakukan RJ tersebut, saya merasa ini kegagalan orang-orang yang suka main sendiri gitu. Main sendiri itu tidak melibatkan semua. Bayangkan, akhir tahun kita masih berkumpul, tidak ada kata damai gitu. Walaupun ada yang mengusulkan. Tiba-tiba yang dibawa siapa? Saya nggak ngikutin siapa yang bawa 2 orang atau 3 Nah, orang. Pak Farhad setahu saya itu adalah bagian dari tim hukum yang memang tidak menangani kasus ini ya, tapi bagian dari banyak praktisi hukum ya yang berada di sisi termula, nggak begitu ya? Enggak, Kan? saya bagian penting di situ. Relawan Saya Jokowi, mengajar kan, semua. Saya udah melakukan sidang persidangan. Pada Mereka saat tidak- itu Pak Farhad tidak diajak bicara misalnya oleh Rejo, oleh Pak Darbizal, oleh Pak bicara Rahmat. semua. Saya sama Bang dan Mizal, saya menghadap Jokowi bareng-bareng. Ada foto kami bersama. Keputusannya tetap tidak ada maaf Tidak ada, hajar terus. sampai pengadilan. Ya ini menyangkut bukan antara Pak Jokowi dan mereka, antara mereka dan hukum. Tiba-tiba ada Memang perubahan ada ini. usulan waktu di akhir refleksi akhir tahun itu pemerintahan Prabowo, Pak dan Mizal memang menyatakan kemungkinan untuk 3 orang itu Tidak ada damai maaf. itu akan kita maafkan. Kita ngapain? Ngapain dimaafkan? Mereka nggak minta maaf. Nah mungkin pola sakit ini mereka anggap, Pak, kita lihat dulu lawan kawan gitu. Kalau orang yang masih bisa, ini kan karakter orang ini enggak gitu. Kalau nggak keras mereka nggak dapat duit, nggak makan. Jadi mereka keras. Ada orang keras tapi punya hati. Kalau mereka keras, punya hati juga mungkin, tapi kita harus hati-hati. Nah kalau kita nggak hati-hati seperti ini, ya dampaknya seperti ini. Udah berantem kalah pun masih bilang, sayang dia di bawah, kalau dia di atas dia menang, kan masih seperti itu bahasanya. Nah, masa ada orang ke Solo, Pak Jokowi yang minta maaf kan tak mungkin. Dan betapa gembira mereka itu, memang takut sekali. Saya nyatakan memang mereka takut sekali dengan ketegasan hukum itu, sampai mereka takut. Tapi mereka, ya namanya pengacara, mereka tahu juga, nggak ada alasan juga mereka melakukan, apalagi di luar negeri nanti. Gimana mereka menghina dari luar negeri, cari lagi celahnya. Apakah nanti buat laporan di polisi Malaysia atau apa kan, kita nggak ngerti juga. Strategi. Egy kan, strategi kan, dia punya strategi. Strategi Sujana. Ini yang terjadi gitu. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang berdosa sama Pak Jokowi ini bisa segera mendapat balasannya dan ditunjukkan bahwa kejahatan mereka di dunia ini terhadap keluarga Pak Jokowi ini udah disaksikan semua orang. Saya lebih respect sama apa yang dilakukan oleh DHL Pak Farhad. Setelah dia mendapatkan RJ itu, mendapatkan SP3 maksudnya, dia justru dalam banyak forum menjelaskan posisinya dia sehingga memang dia merasa dia pantas untuk mendapatkan RJ, dan setelah itu dia juga tidak ada perilaku ya seperti yang dilihatkan Egy gitu loh. Kalau DHL memang dia digosipkan terima uang gitu. Oh. Sempat ketemu dengan saya, dia hanya ngomong kalau dikasih kita bagilah buat orang miskin apa semua gitu.
isu dasar 9. Kalau dikasih. Kalau dikasih, dia bercanda-bercanda gitu. Dari dulu dia udah minta maaf. Dia udah ikut saya dari dulu. Cuma dia lebih takut sama Egy Sujana. Oh, lebih takut ke Egy Sujana. Kenapa dia lebih takut ke Nggak Egy? tahu ya. Mungkin dia punya ketergantungan ekonomi di sana. Oh, Mitra kan. Kalau saya nggak takut gitu. Saya dengan Egy Sujana udah baik. Dari dulu saya udah kayak abang sendiri. Tapi ada beberapa perkara dia nyerang saya bilang, Gi, lu nggak ngerti kawan dengan lawan ya? Saya ini kawanmu. Kalau kamu nyerang saya, kamu pun pasti saya balas. Saya bilang gitu. Coba tanam terus kebaikan sama kawan gitu. Nah, inilah sifat-sifat seperti yang saya nggak suka gitu. Kalau misalnya kau serang kau lawan, nggak apa-apa. Kalau nyerang kawan itu susah dilawan. Nah di situ makanya orang tanya kok Farhad ribut sama Bang Egy Sujana. Enggak, Bang Egy Sujana harus dapat pelajaran ini. dalam case ini Pak Farhad merasa dilawan juga nggak oleh Egy? Ya itu kan ketemu kan saya baik-baik aja sama dia. Intinya kan diselesaikan dengan cara kekeluargaan tuh. Kalau namanya peluang itu pasti menyangkutnya nanti. Ya saya nggak usah ngomong takut Oke. fitnah. Pak Farhad kan pernah ketemu Egy tanggal 15 September 2025 Iya. di sebuah mall ya kan. Iya. Keadaan dia baik-baik saja. Timnya minta damai. Kemudian kita lihat video kemarin tuh. Iya. Opini Pak Farhad tentang status kesehatan Egy Sujana yang dikeluarkan sebagai stadium 4 kanker itu gimana? Dia sehat. Berarti opini Pak Farhad, Egy sudah berbohong. Dia berbohong. Tapi kalau misalnya dia berbohong-bohong, saya lebih senang dia berbohong-bohong sehat daripada dia berbohong-bohong sakit. Kalau dia berbohong-bohong sehat berarti dia sakit kan, kira-kira begitu. Bagi saya kalau dia sehat itu dia sakit. Dia bikin penyakit lagi, pergi menghina-hina orang gitu. Makanya tolonglah Egy Sujana untuk sadar ya, dan carilah uang dengan cara-cara yang baik pula gitu, bijak ya kan. Kemudian kalau kita punya sejarah baik ya kita baik-baik aja, jangan ribut-ributan. Nah kalau Pak Jokowi udah minta maaf, udah kalian udah minta maaf, Pak Jokowi udah jangan lagi ngaku saya nggak minta maaf. Ya itu kalau nggak ada maaf mana mau dihentiin ya kan. Ini kan hanya gara-gara beliau mantan presiden aja. Makanya Pak Kapolda Metro menganggap ya udahlah, orangnya udah mencabut laporan, dicabut gitu. Tapi masih ada peluang untuk melanjutkan perkara ini, membatalkan SP3 itu. Dengan perilaku Egy seperti ini, menurut Pak Farhad, Pak Jokowi mendiamkan ya sepertinya. Gak mungkin Pak Jokowi belum tahu isi apa video yang sudah beredar itu. Dan yang saya tangkap di beberapa percakapan di sosial media itu pendukung Pak Jokowi marah semua ke Egy. Ternyata dia nggak sakit gitu loh. Ngapain sih orang nggak sakit dimaafkan? Bahkan dia juga ke publik tidak mengakui dia sudah minta maaf. Bahkan dia ke publik juga masih mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah terus gimana? Apa sih yang menjadi alasan Pak Jokowi mencabut laporannya atau mendorong SP3 ini diberikan kepada Egy dan Damai, Pak Farhad? Tapi kan sudah terlanjur lewat gitu. Tapi saya yakin sesukses-suksesnya orang yang curang lebih sukses yang dicurangin. Apa ada alasan politik barangkali di belakangnya? Nggak ada. Yang dipikirkan Pak Nggak Jokowi? ada. Nggak ada? Nggak ada. Pak Jokowi yakin hukum tegak dan adil gitu. Dan dia adalah orang yang dizolimin gitu. Kalau mereka nggak ketakut, mereka itu kan pengacara lebih mengerti. Kalau mereka berani mah, mereka nggak ditahan juga kok. Ya kan? Mereka menyadari gitu. Mereka pikir mereka ada yang datang untuk ngasih uang, damai gitu kan. Tidak ada. Bagaimana Pak Jokowi mengeluarkan uang? Saya aja nggak pernah dikasih Pak Jokowi uang. Saya membela mati-matian beliau nggak pernah juga. Saya minta uang nggak pernah. Dikasih uang nggak pernah. Dikasih ongkos juga nggak pernah. Apalagi orang yang menghina dia mau dikasih duit itu nggak mungkin. Nggak masuk akal, nggak ya? masuk di akal. Betul nggak? Saya aja membela Pak Jokowi aja. Iya. Ya dikasih minum kopi, minum teh dengan es teh waktu di. Tapi yang bikin isu bahwa dia ditawarkan akan diberi uang berupa proyek triliunan, dia kemudian ditawarkan jalan-jalan ke luar negeri, kan WA dari Egy sendiri yang kemudian dibacakan oleh Refli Harun. Itu gimana? Apakah itu berita bohong juga atau fitnahan? Itu hanya bercanda-bercanda aja supaya antara mereka aja gitu. Tapi Refli Harun membocorkan tuh benar-benar dengan serius, seolah-olah ini Egy nggak benar nih, sudah fitnah Pak Jokowi lagi ya gitu. Mungkin ada yang ngirim ini di forward aja, itu kan jelas. Namanya juga Refli Harun kan. Tapi itu WA dari asli dari nomornya Egy Sujana. Iya, saya nggak ngerti motivasi apa, harus dijelaskan kan. Ya kan? Kalau saya nggak usah itu aja dengan dia minta maaf nggak ngaku dan dia menjelekkan Jokowi, saya anggap dia penipu.
Penipu. Pak Jokowi sudah ditipu. Ya artinya minta maaf tapi nggak ngaku minta maaf kan? Kan jawaban Pak Jokowi understand, kan begitu. Penipu, tunggu waktunya. Nah, dari sisi menurut pengacaranya Rosario, AK, ya kan, cara Pak Jokowi memberikan SP3 kepada 2 orang ini di klaster 1 itu adalah taktik Pak Jokowi untuk memecah mereka. Benar nggak sih? Kalau menurut Pak Farhad? Mereka datang aja udah terpecah sendiri. Mereka pecah dulu baru mereka datang. Ngapain dipecahin lagi? Oh, sebenarnya sebelum datang pun mereka sudah pecah. Udah pecah. Oh, oke. Kayak kita ini kan, yang bawa juga ke sana udah pecah juga sama kita. Makanya kita nggak ikut juga kan? Betul nggak? Iya kan? Iya. Hati-hati bawa harimau ke kandang kita, hati-hati bawa buaya ke kandang kita, hati-hati bawa maling ke kandang kita, bang. Sebenarnya kalau kita runut ya, kedatangan tanggal 8 itu memang sama sekali ya Pak, teman-teman Pak Darmizal anggap begitu memang tidak berkabar sama sekali ke kita, malah kita sibuk mempersiapkan acara press conference hari Jumat kan begitu. Kasihan iya, teman kan? udah mau demo semua tiba-tiba Iya. berita. Nggak ada tuh yang bilang ini brilian, ini ide bagus, nggak ada. Malah ini ide licik. Makanya negara kita dulu tuh selalu bocor ke Belanda begini gara-gara itu. Nggak koordinasi, nggak ada rasa kebangsaan, nggak ada rasa persatuan. Padahal kan ya kita rame-rame aja ke Pak Jokowi bawa itu mereka kalau mau damai. Saya bisa mas bawa damai itu Egy Sujana. Tapi kan sudah terlambat Pak Iya, Farhad. enggak, Kalah bukan. cepat dengan Darmizal berarti. Bukan, saya tahu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Makanya saya biarin aja orang lain lah, biar tahu akibatnya, biar ngerasain gimana yang ribetnya menghadapi Egy Sujana. Apalagi tuh nenek-nenek yang ada tompelnya di sini tuh, yang sok baik. Pengacaranya Egy, Bu Elida. Ya saya nggak tahu namanya, saya nggak mau sebut namanya nanti dia laporin saya lagi. Dia itu yang paling menghina saya itu, saya sampai dipukul sama dia itu. Saya udah laporin di Polres Jakarta Pusat. Oke. Nggak akan berubah jadi baik dia. Pak Farhad, ada peluang nggak Egy dicabut RJ-nya dengan Ada. Bisa dilakukan? Bisa. Apakah dilakukan Kalau oleh perlu saya yang pra-peradilan. timnya Roy Suryo atau dari Tim saya aja, kan saya bagian Pak dari Farhad sini. berniat Iya dong. melaporkan Egy? Bisa. Kan saya masih pengacara Pak Paiman. Oh oke. Pak Kaitannya Paiman, apa? Pak Paiman dituduh memasukkan di Besar Pramuka. Oh iya. Sampai sekarang masih ngaku begitu. Apalagi si Rustam apa semua itu kan. Apakah Pak Farhad sebelum melaporkan Egy berkoordinasi dulu dengan Rejo? Karena kan Rejo yang nggak ada. menjadi mediator. Nggak ada kemarin dalam kaitan pertemuan itu. Kami waktu itu memang diterima Pak Jokowi ya mengucapkan rasa terima kasih karena pembelaan di situ. Di situ ada Pak Darmizal, saya dan Pak Paiman gitu. Ya tapi kalau Pak Darmizal membawa atas nama Rejo ya silakan aja, kan bukan tanggung jawab kita. Kita kan memang lingkaran pembelanya kan masing-masing idealisme tanpa gaji. Ya kalau memang Pak Paiman juga membawa sendiri tanpa membawa saya nggak apa-apa. Kan saya juga bisa datang ke Pak Jokowi, Mas Budi juga bisa datang ke Pak Jokowi. Sah-sah aja gitu. Ini kan hanya loyalitas. Dan saya yakin siapapun yang loyal dan ingin membantu Pak Jokowi termasuk Rasman, terus Firdaus tidak ditolak. Diterima semua Pak Jokowi gitu. Gitu. Justru yang kagetnya ini air mata buaya diterima itu bingung saya kan. Tapi saya nggak anggap, pertama saya agak marah saya bilang, oh, Pak Jokowi gitu. Tapi lama-lama saya pikir dia melihat buaya itu dengan sempurna. Pak Jokowi nggak mau memalukan buaya itu yang nangis di muka dia, itu doang sih. Tapi kita belum terganggu kok, itu biasa. Hanya musuh berkurang gitu. Kalau misalnya dari tim Roy Suryo yang menggugat RJ itu dan kemudian mereka bikin semacam pengaduan atau prapit, itu Nggak mungkin. nggak mungkin. Nggak ada celah hukumnya. Nggak mungkin. Justru mereka maunya Egy nggak usah ikut campur semua. Mereka maunya mereka bertiga aja. Oh. Ya kan? Kalau Egy kan hanya berlindung di balik posisi dia sebagai pengacara dan dia menganggap dia kebal hukum. Begitu dia damai kan. Tapi maaf ya, Egy Sujana damai lubis. Ngana itu ngomongnya itu melebihi dari orang yang memfitnah sebagai lawyer. Dia lebih menghina daripada orang yang menghina. Terus mau berlindung legal apa? Hak imunitas itu nggak ada gitu. Hak imunitas sebagai pengacara. Iya, ini mereka ini Undang-undang advokat. undang advokat harusnya kan yang menurut klien saya ngomong kita ini kalau dia you ente ngapain?
Saya tersinggung Damai Bejo. Justru Egy ngomongnya tidak sopan, nunjuk-nunjuk Pak Jokowi tenang aja. Emang orang yang lembut Pak Jokowi, geng gitu aja. Tapi kan Pak Jokowi satu, pendukungnya jutaan kan gitu. Dukung Pak Jokowi kan kita. Ini Nasrullah Mulyono. Aku adiknya dia. Kalau misalnya dianggap Pak Jokowi kebablasan, sepakat nggak Pak Farhad dengan tuduhan netizen seperti itu? Pak Nggak Jokowi juga. kali ini Pak Jokowi kebablasan, nggak bisa disalahkan. memberikan maaf kepada orang yang memang tabiatnya Karena buruk. memberikan maaf itu juga hukuman. Oh, memberikan maaf itu adalah hukuman sebenarnya. Yang salah itu kalau dia nggak dimaafin tapi dia bebas. Nah, itu salah Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi telah menghukum orang yang meminta maaf, orang yang menghina dia itu dengan besar itu sudah meniru suri tauladan Rasulullah. Tidak membalas tapi memaafkan. Justru kalau dia nggak memaafkan, dia lemah, dianggap ya udahlah. Kan Pak Jokowi menganggap ini masalah sepele, masalah gampang. Yang membesar-besarkan masalah sepele itu antara Roy Suryo aja. Tujuannya apa? Untuk mengecilkan Pak Jokowi. Nah tapi dengan Pak Jokowi memaafkan ya memang negarawannya di situ. Itu beda memang. Kalau Pak Abbas mungkin nggak memaafkan. Tapi karena dia negarawan ya udah. Cuman ini buat relawan aja. Ya udahlah, lain kali lu gile kita bersatu terus tiba-tiba lu main sendiri, tiba-tiba diginiin kan. Besok lu udah nggak gagah ngomongnya. Jadi teman-teman yang ngomongnya sudah damai emang besok nggak gagal lagi. Udah gagal. Kan ada semacam apa? Jadi relawan Tejo, Bang Darmizal udah tamat. Dalam arti apa tamat maksudnya? Berjuang untuk membela Pak Jokowi udah tamat, udah selesai. Sampai tingkat sampai tingkat Egy Sujana. Nanti dia mau keras lagi terhadap Roy Suryo, orang nggak percaya lagi untuk relawan kita gitu. Takut lagi nanti nyelonong lagi nih, bawa damain lagi gitu kan kira-kira. Paham kan maksud saya kan? Nah, tapi kalau misal dia berhasil lagi nih, walaupun nyelonong tiba-tiba udah tamat dan Roy Suryo tipe betul-betul KO, ya baru kita jempol gitu. Tapi sini ada kekhawatiran, Bang, mundur dulu Bang ya. Kami masih mau berjuang untuk menggiring mereka sampai masuk penjara. Termasuk Egy. Ya kalau perlu sampai masuk neraka. Wah. Jadi gini ya, Bung Farhad, kan ada semacam konvensi antara relawan ya. Ya. Kita walaupun berbeda nih sesama relawan, pandangan dan pendapatnya tentang langkah-langkah Pak Jokowi, tetapi akhirnya kita bermuara kepada satu sikap, yaitu apapun yang dilakukan Pak Jokowi kita ikut. Nah, kan Pak Jokowi sudah memaafkan, bahkan di prank dengan cerita bahwa dia nggak sakit itu pun Jokowi nggak ada masalah, anggap begitu. Tapi tiba-tiba Pak Farhad sebagai bagian dari kita teman-teman relawan justru akan memperkarakan Egy dengan dia berbohong seperti itu kepada Pak Jokowi. Nggak usah diperkarakan lagi sebenarnya. Nggak usah Cukup kita komplain protes ini udah merupakan satu kepercayaan masyarakat terhadap Egy Sujana udah gimana gitu. Kalau Pak Jokowi udah negarawan, dia memaafkan. Ya kan, sekarang juga Pak Jokowi nyabut semua, laporin, malah diejek kita jadinya kan. Jadi artinya Pak Farhad nggak jadi nih. Tadi kan berniat mau menggugat RJ-nya, ya kan? Tetap kami lakukan. Oh, tetap. Nah, cuman kalau berbicara bijaksananya seperti itu gitu. Ya, dan karena nanti kalau saya terlalu itu, Farhad bukan kamu ini, aku kelincahan banget lu ya. Tapi kan menyampaikan unek-unek gitu kan. Betul nggak? Setidaknya aku menghibur Pak Jokowi dong. Biar nggak salah-salah banget gitu kan. Dan saya masih membela beliau. Artinya gitu. Ada praktisi hukum yang ada di barisan relawan tidak terima dengan kelakuan Egy, mempersoalkan lagi RJ itu gitu. Iya, EGP katanya. Emangnya gua pikirin. Bukan EGS. Udah strategi kan, Egy kan, strategi kan. Ya strategi begitu. Nah, dalam persidangan nanti, apakah dengan sudah dimaafkannya dua orang, diasumsikan kemudian ya bahwa sebenarnya understand yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu bahwa Pak Jokowi sudah memaklumin, Egy sudah mengakuin ijazah beliau itu adalah ada dan asli, dan beliau sudah memaafkan. Dalam persidangan nanti, kira-kira Egy bisa dihadirkan sebagai saksi mahkota? Saya nggak tahu. Pasti ada bayaran ya lah. Oh, jadi ini kembali ke masalah bayaran? Yang mungkin lah, kan namanya juga lawyer kan dia. Tapi kan dia secara hukum kan sudah mendapatkan sebuah keringanan
sebuah kebijaksanaan yang luar Ya, itu biasa. kalau orang baik-baik aja. Kalau dia kan berawal dari ketidakbaikan. Sekali lawan tetap lawan. Betul nggak? Makanya setan itu kalau di neraka itu tidak langsung bertobat. Dia bermiliar-miliar tahun dulu dia bertobat baru dimaafkan. Nggak tahu kalau manusia ya, gitu kira-kira. Nah, oke. Ini masih ada di kelas 1 itu 3 orang. Saya termasuk orang yang berharap si Kurniati, Fadilah, dan Rustam Effendi itu juga mengikuti jejak langkah Egy dan Damai. Apakah Pak Farhad mau mengajak mereka dan mengantar mereka ke Pak Jokowi? Nggak usah. Nggak usah. Kalau maupun mereka sendiri aja nggak usah diajak sama relawan, nggak usah. Relawan nggak usah ikut campur situ. Karena pasti diterima oleh Pak Jokowi ya. Malu nanti kalian. Kenapa malu? Ya sama aja bawa bom atom ke sana baru ditinggalin bomnya meledak sendiri. Kita yang bawa yang salah nanti. Udah bawa racun itu. Berarti kalau mereka mau atas kesadaran sendiri, Urusan dia aja. datang aja gitu loh. Datang aja dia, lebih bagus kan. Ya nggak salah, siapa yang salah? Kalau perlu ikut antri gitu Kita ya. juga Pak Jokowi juga nggak suruh kita bela dia, nggak perlu ribut, betul nggak? Ya. Hanya kan kita ini udah satu kelompok sama-sama ke Solo semua, tiba-tiba kok hilang gitu. Kayak saya bapak, aku punya video dengan Egy, dia mau damai ini gitu, tapi saya nggak mau. Kenapa? Gue tahu nanti pasti ribut. Yang ada kita dia dibilang ngeprank presiden toh. Yakinlah bahwa orang-orang seperti itu nanti dia akan musnah dengan sendirinya. Karena dia menghancurkan orang gitu. Tapi Pak Darmizal itu bercerita ke saya begini, Pak Farhad, bahwa memang dia sudah sebenarnya tidak ada niat sih untuk membawa Egy ke sana, cuma karena ketika datang ke rumahnya Egy, Pak Darmizal itu melihat Egy butuh ke luar negeri. Itulah makanya Untuk berobat. dipikirin. Karena itu kemudian Pak Darmizal mencoba mencari gimana ya biar bisa, pasti harus Bang Darmizal tahu dicabut nggak cekalnya. Egy sakit apa? Emang nggak ada teknologi dokter hebat di Indonesia yang bisa mengobati Egy? Kanker usus besar, stadium 4. Kanker tuh ada dua pengertiannya, kantong kering atau kanker bener. Kantong kering. Gak mungkin Egy kantongnya kering, ya kan? Gitu aja kamu ya kan? Betul nggak? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tajamnya lagi, apakah Pak Darmizal diliatin medical recordnya Egy bahwa dia memang Enggak lah. usus besar stadium 4 gitu. Saya rasa Bang Darmizal udah mengerti sekarang. Ini abang saya juga sih. Ya Bang, sorry ya Bang ya. Cuma saya bukannya saya marah, Bang, saya cuma ngambek Bang. Aduh, Pak Farhad ini terlalu jujur nih. Pasti ini ditonton oleh Pak Darmizal. Iya apa? Tidak apa-apa, ya, nggak masalah. Kalau bukan begini bukan Farhad Abbas. Ya. Iya. Farhad Abos tuh ya kan. Aduh. Jadi Bung Farhad nggak mau ya kalau 3 orang ini. Biarkan mereka datang sendiri. Pokoknya mulai hari ini kan, abang kan anak Watermall kan. Saya juga Watermall. Saya kan, abang mau pilih siapa? Mau jadi Abbas atau Abes? Abbas dong. Kalau Abbas anak buah saya, tapi kalau Abes anak buah Egy Sujana. Bisa aja. Jadi ke Solo, Abbas minta atau maaf Abes? pura-pura jadi Abes. Berarti kalau Abes anak buah Egy Sujana. Aduh. Gitu, sorry Bang ya, bercanda aja Bang. Abbas saja, ya kan enak berteman dengan Abbas, Abbas, ya jangan kan? Abes. Dapat bakso kita ya kan? Terus rahasia, pabrik bakso, bakso Tayami. Oke, Pak Farhad terakhir ini ya. Nah, Ini kan sebentar lagi sedang menunggu pelimpahan kedua nih ya dari Iya. kejaksaan. Akan P21 dan kemudian akan sidang. Tetapi Roy Suryo berusaha terus bermanuver, ya kan? Roy Suryo dan kawan-kawan ini salah satunya adalah akan memperkarakan Egy. RJ-nya Egy ini. gak ada guna dia, makin banyak makin bagus, makin capek dia. Hidupnya yang ngurus ini doang, capek dia. Gak ada kerjaan lain dia. Ya mungkin inilah cari makan dia kan. Iya, Buat orang yang sakit hati Pak Jokowi yang ngasih membiayai dia gitu. Itu aja. Nah, kalau kita lihat dari sisi politiknya, bahwa kan dulu sempat ramai bahwa isu atau fitnahan ijazah palsu ini karena ada orang besar nih di belakangnya. Ya, orang besar itu kita nggak usah bicarakan siapanya, tapi ada orang besar. Kemudian tiba-tiba Pak Jokowi memberikan RJ nih ke 2 orang
kedua orang yang mana salah satunya adalah Egy Sujana, inilah dedengkotnya atau orang yang diseniorkan, dan dialah yang paling awal ya menyuarakan tentang ijazah Pak Jokowi ini palsu. Bahkan awalnya 3 orang ini di kelas 3 itu sebenarnya diminta sebagai ahli ya pada saat Dumas di Bareskrim kan gitu. Nah tapi sekarang ya kan, apakah memungkinkan ya ketiga orang ini ya tanpa berlama-lama sidang ya karena buktinya sudah banyak bisa langsung diputuskan oleh hakim. Bisa aja nanti kan sidang. Tidak seperti yang diduga oleh Kemudian dipanggil, Rismon. ya. Ini akan bertahun-tahun. Iya kalau saksi karena ada ahli 700 datang bukti. itu kan hanya mereka aja gitu. Iya. Udah Rismon kamu itu Rismon. Saran saya apa ya, bertobatlah segera. Gitu. Kasihan Pak Jokowi kalau ikut sidang katanya. Karena Pak Jokowi harus hadir dalam berpuluh-puluh kali sidang. Enggak, Pak Jokowi itu hanya boleh hadir 1 kali aja. 1 kali aja? Saksi korban aja. Oh udah habis itu nggak perlu? Nggak perlu. Kemudian hakim keyakinannya melihat UGM ditanya segala macam, udah selesai. Ya kan? Kemudian ada Egy minta maaf, selesai, nggak ada masalah itu. Berarti itu gertak-gertak Rismon aja sama Tifa ya, bahwa Iya. kasihan Pak Jokowi, udahlah Pak, Bapak justru harus memberikan mengajukan restoratif justice itu ke kami. Itu kata Tifa. Ya, biasa mereka Ya itu kan? udah, itu kan lebih baik kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi gitu. Oh. Kira-kira begitu. Iya kan? Dia itu adalah ibaratnya itu ya udah mengerti kelemahan dia, tapi daripada tidak sama sekali mending teriak aja lah gitu. Padahal udah tahu kalah nih, udah tahu mau tenggelam gitu, masih teriak. Aman. Yakin nggak sih bahwa ketiga orang ini juga tidak akan selesai dengan jalan damai seperti Egy endingnya? Bisa jadi damai, minta maaf tuh. Ketiganya? Iya. Ada kemungkinan menurut Pak Farhad? Iya, aku yakin mereka pasti datang nanti, lihat aja. Bakal ke Solo ini? Bakal ke Solo. Ini seru ini. Ya, kalau suruh lu pasti ke Solo, gitu. Aku tahu gitu. Suryo, Risma sama Tio Iya, pasti ke Solo. Solo. Ngesot nggak kira-kira? Mengikut jejak ya. Harus ngesot dong, gaya Jawa Solo kan ngesot. Enggak, gaya ditarik sombong gitu. ya nggak apa-apa kan, intinya kan masuk Solo minta maaf keluar kan, itu Iya. aja. Saya silakan, sarankan. Apakah dengan demikian ada kepastian hukum yang didapatkan Pak Jokowi karena tidak lewat Itu sidang? juga kepastian hukum. Itu kepastian hukum. Dengan dia mengakui dan minta maaf. Iya. Ijazah Pak Jokowi asli, Iya. ya kan. Kemudian RJ, Iya. kepastian hukumnya di sana. Iya, Nggak perlu harus ke pengadilan. nggak perlu. Oh, wah, ini pernyataan Pak Farhad ini sama aja memberikan amunisi ke Ya, saya AK bicara, ini. biar nggak apa-apa, Ya kan? bicara Ke kenyataan pengacaranya begitu. Roy Suryo, Iya, Ahmad sekarang Kosinudin, bagi Refli saya- Harun. Oh iya. Bagi saya gini mas, bagi saya mau dimaafkan, berarti mereka udah takut udah dihukum, ya kan? Sekarang ini mereka udah dihukum. Anti klimaks dong Semua ini. orang bilang, ih mereka orang gila ya udah dihukum itu, sosial kenanya. Jadi anti klimaks dong ya. Ya, bukan, artinya mereka akan mengikuti jejak Egy untuk tidak masuk penjara. Yang kasihan Refli Harun. Refli Harun? Iya. Refli Harun ini harus sekali-sekali kita kenakan juga itu. Ya, karena kan dia berharap ini panjang, ya kan? Sidangnya sepi. bertahun-tahun, nah, dia makin terkenal, ya kan? Mungkin juga ada keuntungan finansial yang bisa dia dapat dari sidang Ya, kasus ini berlama-lama. adalah harta karun buat Refli Harun. Bukan harta karun. Kalau harta karun kan yang perlu dicari-cari dulu. Ini kan dia sudah menikmati kali ya kan? Tapi ya itulah yang dikatakan dari hidup dari gibah sama orang kan jadi begitu. Iya, hidup dari gibah itu halal apa haram? Ya kalau dalam Islam itu haram. Haram ya. Tapi bagi mereka ya itu adalah prestasi dunia. Ya, berarti banyak podcaster yang memanfaatkan menggibahin Pak Darah Jokowi dagingnya itu kan haram buat- juga dong ya. buat anak-anak turunan mereka makan dari uang itu. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Lebih parah dari narkoba atau pembunuhan. Luar biasa. Kembali penegasan dari Pak Farhad saya ingin minta, apakah memungkinkan Tifa, Roy, dan Rismon juga datang ke Pak Jokowi last minute? Pasti. Pasti. Mereka akan datang. Mereka nggak akan biar digiring kayak beberapa perkara tiba-tiba masuk penjara. Mereka bukan orang yang siap mental dan menikmati penjara. Tidak. Akhirnya mereka juga Akhirnya mereka minta maaf. berpikir, aduh benar nggak bisa dilawan ini ya kan? Bukan nggak bisa dilawan. Mereka menyadari kekalahan mereka. Karena mereka yakin bahwa bukti Sandi itu adalah bukti yang diposting itu adalah bukti hoax.
Orang fotokopi kok ya kan? Fotokopi. Fotokopi kok diteliti ya kan udah ngawur itu. Dari situnya udah ngawur. Ini kan ya kan? kredibilitas Polda Metro Polri gitu. Masa Polri mau membiarkan professional scientific investigation-nya dengan cara-cara yang tidak benar kan? Aku yakin kan Polda akan menang 1000% melawan peneliti-peneliti fiktif ini. Peneliti fiktif. Rismond, Tifa, Roy adalah peneliti fiktif. Fiktif ya. Masa diteliti menghina orang ya, betul kan? Jadi saran dan ramalan Pak Farhad adalah teroris akan datang ke rumah Pak Jokowi minta maaf dan mengakui jasa Pak Jokowi asli. Oke. Ya. Itu ya. Pasti. Prediksi dan saran ya. Ya. Prediksi Itulah sekaligus saran. hukuman yang paling ringan dan terhindar dari penjara. Itu aja. Tapi kalau ngelihat kegagahan Roy Suryo di mana-mana, Kita lihat. nggak bakal. Kita lihat. Ya, itu hanya gertak masih. Tapi di ujung-ujungnya, nah kalau P21, misalnya sudah P21, Masih bisa di kejaksaan. kemudian menjelang sidang dia datang ke Pak Jokowi itu gimana? Ya masih bisa. Bisa Sebelum dilimpah batal ke sidang pengadilan. itu? Enggak, di pengadilan di. Oh di pengadilan RJ-nya? Iya. Oh pertemuan dia itu dianggap sebagai dasar oleh majelis bahwa ini sudah. Di pengadilan juga didamaikan bisa. Oh. Nanti akhirnya tidak dihukum hanya dimaafkan. Tapi sudah harus ada pengakuan dong dari dia minta maaf ke Pak Jokowi, Pasti. ya kan? Kemudian mengakuin maaf Pak. Tinggal Pak Jokowi bilang, Kami saya sebenarnya maafkan. sudah lama tahu Bapak tuh memang ada ijazahnya. Ya. Malu sama Farhad Mas Budi. Tapi kan kami ingin terkenal Pak, kan gitu ya. Ya gitu lah. Ya lagi-lagi Pak Jokowi memang seorang yang baik. Saya jadi ingat apa rumusnya Bambang Pacul Pak Farhad. Betul. Harus lapor ketua. Bukan. Jangan lawan orang baik kan gitu. Nih kalau ramalan Pak Farhad terbukti nih ya. Rismond, Roy dan Tifa datang ke Pak Jokowi Ulun punten Pak, mohon maaf Pak Jokowi ya kan. Bapak ijazahnya asli ya. Itu gempar. Indonesia gempar. Pastilah itu. Mereka lagi mau berpikir ke arah sana itu. Dan mengenai misalnya ada yang Nah membacking. kalau mereka mau biar aku yang antar lah kalau gitu ya. Oh kalau mereka mau Pak Farhad mau ngantar. Berubah pikiran lagi nih. Ya, tapi aku Budi, tapi sarannya kalau dia bawa kita berdua kita gunting lidahnya ya. Supaya nggak bohong di dunia lagi gitu. Oke, ini menarik. Closing statement Pak Farhad dari Egy yang ternyata nggak sakit ya kan, dari kemungkinan teroris bisa kemudian datang juga mengikuti jejak Egy. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Berlomba-lomba maaf bagi yang salah. Berlomba-lomba memaafkan bagi yang dijahatin. Itu kan semua manusia akan menuju ke situ gitu. Tapi buat orang yang curang, orang yang jahat, ya, ayo kita percepat untuk segera masuk penjara. Dan mungkin hanya penjara yang bisa menyelesaikan mereka. Kalau hanya dengan kebijakan dan cinta, saya rasa nggak selesai. Kemudian buat orang yang minta maaf, ya minta maaf itu bukan ngeprank. Minta maaf itu selesai dan tidak ngeyel gitu. Jangan dicontoh yang tidak baik, tapi sikap Pak Jokowi adalah yang terbaik karena dia memaafkan. Masalah dia dijahatin atau di prank sama orang, itu memang adalah kelakuan orang-orang buruk yang memang dari awalnya memang sudah buruk. Nah, buat teman-teman terus bersatu, kita harus kompak. Jangan mau jadi pahlawan sendiri gitu. Karena perjuangan relawan ini adalah perjuangan sama kita. Nggak boleh aja jadi pahlawan. Kita jadi relawan selamanya. Relawan itu adalah pahlawan. Wah, semangat. Terima kasih. Relawan adalah pahlawan. Berarti Gitu. Pak Darmizal pahlawan lah ya saat ini ya. Pak Darmizal. Iya, maksudnya pahlawan. Pak saya pahlawan juga. Pahlawan. Semua adalah pahlawan. Egy pahlawan. Pahlawan, Egy pahlawan, damai pahlawan. Pahlawan. Kalau Resre belum ya? Kalau Suryo, Belum ya? Masih Pecundang lah ya. Kecuali dia last minute datang ke rumah Pak Jokowi bertiga ya kan? datang Roy, cepet. Ya cepat. Oke. Terima Biar bisa kasih. kumpul sama anak-anaknya lagi kan. Pak Farhad. Cepet biar dapat jodoh. Iya, luar biasa. Penonton Ruang Konsensus, yang disarankan Pak Farhad Abbas, saya sepakat, walaupun saya ragu apakah mereka ini benar mau datang ke rumah Pak Jokowi untuk minta maaf. Tetapi atas nama takut di penjara, ya kan? Jangan-jangan ketika 3 orang ini ke rumah Pak Jokowi, Fadilah,
Rustam Effendi dan Kurniati juga nggak mau ketinggalan. Akhirnya bertiga di klaster 1 yang tersisa dan bertiga di klaster 2, 6 orang rame-rame ke rumah Pak Jokowi. Merdeka, orang baik jangan dilawan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.